Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, semoga sahabat setia Khalid bin Muhammad diberikan karamah di bulan dan hari yang mulia ini. Yang saya yakinkan, sahabat semua tidak ada yang suka membentak orang tua. Ketika disuruh bilangnya tidak, apa yang orang tua menginginkan tidak kau kabulkan. Sama, saya juga dulu seperti itu. Jadi dalam Islam, ibu merupakan seseorang yang memiliki tempat yang sangat mulia. Oleh sebab itu, setiap anak diwajibkan berbakti kepada orang tuanya. Seseorang anak tidak boleh membentak orang tua, apalagi durhaka kepadanya. Jika seseorang anak durhaka kepada orang tuanya, terutama ibu, maka Allah akan melaknat orang tersebut sampai dia meminta maaf kepada ibunya dan bertaubat kepada Allah. Berbakti kepada orang tua telah diajarkan dan dicontohkan oleh umat Islam terdahulu. Bahkan ketika seorang berbakti kepada orang tuanya, berarti telah berbakti pula kepada Allah dan Rasul-Nya. Berbicara tentang memuliakan ibu, mari kita semua belajar kepada salah seorang sahabat Nabi. Pemuda ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Pemuda ini merupakan seseorang pemuda miskin yang tinggal di pinggiran Yaman. Namanya ialah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seseorang pemuda yang tidak terkenal, miskin, dan memiliki penyakit kulit. Tidak ada orang yang mengenalnya, bahkan namanya pun tidak pernah dikenal. Namun ia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal di langit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Uwais juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Uwais dan ibunya adalah keluarga fakir. Rasulullah sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Sabda Rasulullah, "Carilah ia Uwais Al-Qarni dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian." Dalam hadis Sahih Muslim, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni sehingga begitu istimewa bagi Rasulullah? Dikutip dari buku Kisah Kehidupan Uwais Al-Qarni, Sang Penghuni Langit Kekasih Tuhan Semesta Alam, karya Muhammad van Destra. Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Jadi pada suatu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah yang saat itu berada di Madinah. Ibunya mengizinkan, tapi berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa sakit-sakitan. Sampai di Madinah, Uwais langsung menuju rumah Rasulullah. Namun sayang, Uwais tidak bisa menemui Rasulullah sebab sedang di medan perang. Teringat pesan sang ibu agar lekas kembali ke Yaman, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah yang ketika itu ada di rumah. Tak lupa dia menitipkan salam untuk Rasulullah. Kisah lain dari Uwais Al-Qarni adalah senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi haji, padahal dengan kondisi ketika itu yang tak ada uang sama sekali. Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan agar ibunya bisa berangkat ke Tanah Suci. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan, berat lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat.
Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Di tanah suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu tumpah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." Ibunya berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Yang heran karena Uwais tak minta dosanya diampuni. Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga, jawab Uwais. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tanda di tengkuk itu merupakan sebuah tanda sebagaimana disebutkan Rasulullah kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Pada akhirnya Umar dan Ali berhasil menemui Uwais, dan seperti pesan Rasulullah, Umar dan Ali meminta Uwais agar mendoakan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun setelah Umar dan Ali, Uwais wafat. Masyarakat Yaman ketika itu heran sebab banyak orang berebut untuk memandikan dan menguburkan jenazah Uwais. Meski belum pernah berjumpa dengan Nabi, Rasulullah seperti sudah mengenal betul pemuda miskin itu. Ia memuji Uwais dengan mengatakan kepada para sahabat yang lain, "Mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Hadis riwayat Ahmad. Karena bakti yang tulus dan ikhlas kepada ibundanya membuat nama Uwais Al-Qarni terkenal di langit, meski di bumi ia bukan siapa-siapa. Kadang ada perseteruan orang tua dengan anak, tapi demi Allah, rela Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho orang tuamu. Apa yang orang tuamu suruh, walau tidak kamu sukai sedikit pun, tapi percayalah itu yang terbaik, jalan yang Allah berikan untukmu. Semoga kisah ini dapat memberikan kita pandangan bagaimana Islam memuliakan seorang ibu agar tidak ada lagi jawaban yang tidak mengenakan hatinya. Jangan sampai kita hidup tanpa ridho orang tua karena durhakanya kita. Jangan sampai.